Balik lagi sama gue Enzo Matindas di konten Bulu Kuduk. Hari ini gue kembali lagi ke hadapan kalian semua karena gue kedatangan seorang bintang tamu yang keren banget. Tadi gue pas briefing beliau ceritanya keren-keren banget. Dan ini bakal gue bikin jadi 2 part. Jadi kalian harus nonton full episodenya selama 2 episode ke depan nanti. So without further ado, kita langsung panggilkan saja, ini dia Kak Velsi. Silakan masuk Kak Velsi. Ya, buat semua yang lagi nonton, kita sudah melakukan tes PCR secara bersama-sama. Oke, Benar sekali. benar sekali. Selamat malam Kak Velsi. Malam. Ya, Kak Velsi apa kabar? Oh, kabar saya selalu baik. Selalu baik, selalu pastinya. baik. Sibuk apa nih, Kak? Pastinya saya sibuk mengajar karena saya seorang guru. Seorang guru, kita lagi-lagi kedatangan seorang guru. Apakah konten ini akan menjadi konten pendidikan? Tentu tidak dong. Ya. Oke, Kak Velsi. Ya. Tadi sebelum kita tag, kita sempat briefing. Iya, benar Dan sekali. aku sempat menanyakan beberapa hal. Iya, benar sekali. Dan ternyata ada satu koneksi Kak Velsi dengan kota kelahiran, atau mungkin Bukan kota kelahiran sih, lebih tepatnya itu tadi kan kita sempat ya briefing, berbicara panjang kali lebar, kita membahas tentang kota, di mana kota tersebut sebenarnya kota kelahiran orang tua, karena orang tuanya memang Kota aslinya kelahiran dari situ sih, dari kota tersebut. Apa nama kotanya? Blitar. Ya, benar sekali, kota Blitar, di mana itu kota kelahiran Bung Karno juga ya Kak. Betul. Nah, jadi orang tua saya itu lahir di kota tersebut maksudnya. Seperti itu sih. Nah, tadi pas gue briefing sama Kak Velsi juga, katanya kalau setiap pulang pasti ada kejadian-kejadian aneh. Ya, Salah satunya yang apa ya, mungkin belum lama dialamin mungkin. Karena nanti oke. kalau kita ngomongin yang serem, call dulu. Iya, benar sekali. Nah, jadi gini Kak, kalau ke Blitar itu biasanya sih memang apa namanya, kita sih nggak selalu serem-serem sih, pasti ada happy-nya lah, Betul. ketemu keluarga dan segala macamnya. Walaupun kakek nenek memang nggak ada di sana, cuma memang kebetulan sekali setiap kita pulang ke Blitar itu kita itu selalu diminta tolong untuk suatu hal, misalnya. Oke. Ada nih keluarga yang bukan keluarga sih, lebih tepatnya tetangga di kampung, entah kampung mama saya atau kampung papa saya misalnya, yang minta tolong karena dia punya sakit, dibawa ke rumah sakit kok kayaknya nggak sembuh-sembuh ya. Biasanya mereka tuh udah langsung, wah jangan-jangan gara-gara COVID. Oh, bukan. bukan dong pastinya. Mungkin gara-gara sesuatu hal yang mistis nih. Misalnya, atau mungkin ada sesuatu hal yang aneh-aneh lah yang lainnya. Nah, ternyata ketika kita pulang, kita diminta tolong, akhirnya kita datang ke sana. Pas datang ke sana ya pastinya kita apa namanya, ditanyain dulu kenapa sakitnya dan segala macam. Nah, itulah baru awal mula sih lebih tepatnya. Itu awal mula, Kak. Awal mulanya sih lebih tepatnya sih seperti itu. Tapi selain itu pasti di rumah mama saya sih berbeda. Pasti minta tolongnya karena misalnya dia sakit yang berbau hal mistis, barulah kita diminta tolong. Nah, kalau misalnya di rumah satu lagi malah bukan. Maksudnya rumah orang tua yang dari papa ya, itu pasti bukan masalah hal mistisnya karena orang itu sakit. Bahkan kita yang dapat hal mistisnya sih, lebih tepatnya seperti itu. Apakah orang tuanya, sorry kalau aku tanya, apakah orang tuanya Kak Velsi sendiri ini ada sangkut pautnya dengan hal seperti itu, Kak? Supernatural kah? Enggak sih, sebenarnya enggak. Jadi begini Kak, waktu kecil kita tuh, dari kecil itu sebenarnya kita nggak ngerti, nggak paham masalah kayak gitu, karena kan orang tua Oke. kita itu juga pekerja biasa. Oke. Dan kita tuh terlepas dari hal mistis. Bahkan dulu waktu kecil tuh kita nggak terlalu tahu hal mistis, karena kita sendiri, kita pergi ibadah sih pergi, cuma kita tuh nggak yang namanya selalu disangkut pautkan dengan hal mistis, karena dulu itu kita tuh cuma ibadah, dan selebihnya sih kita di rumah nggak yang pakai ritual aneh yang kayak orang mistis gitu kan, ada ritual aneh Iya, gitu, iya, iya. enggak sih.
Kita sih nggak terlepas lah dari hal itu. Nah itu baru dirasakan itu ketika kita bertiga, dalam arti kakak dan adik saya itu udah dewasa gitu. Ketika Oke. kita sudah dewasa, sudah beranjak kuliah masing-masing, kayak saya kuliah, adik saya kuliah, kakak saya baru lulus kuliah. Nah itu baru terasanya di Start situ. from kapan itu, Kak? Tahun 2011 lebih tepatnya seperti itu. 2011. Mereka nanya nggak, bukan Yonglex ya? Nah, itu 2011, Kak. Iya benar sekali. Berarti sudah hampir 10 tahun. Iya 10 tahun. 10 10 tahun. tahun pas lah intinya seperti 10 itu. tahun. Pertama kali itu seperti apa, Kak? Maksudnya orang datang, Kak, aku sakit Enggak sih, ginjal lebih gitu. tepatnya seperti ini ya. Kita dulu tuh enggak menangani hal kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi kita sekeluarga yang merasakan hal mistisnya, lebih tepatnya sih kayak gitu Hal sih. mistisnya. Nah, hal mistisnya tuh seperti ini kan. Dulu itu kakak saya nggak tahu kalau kakak saya itu bisa jadi mediasi seperti itu. Terus saya juga nggak tahu kalau adik saya itu bisa lihat. Itu semua kita sekeluarga nggak tahu. Sekeluarga tuh nggak tahu kalau ternyata adik saya tuh punya kemampuan seperti itu, kakak saya juga punya kemampuan seperti itu. Jadi kita nggak tahu sekeluarga ternyata bisa seperti itu. Tapi kalau Kak Felsi sendiri, Kak Felsi bisa lihat, Kak? Saya bisanya merasakan, tapi Bisanya pernah merasakan, suatu hari sih saya pernah. Oke, Gitu. itu nanti aku tanya. Iya, Oke. iya, oke. Nah, ketika kejadian itu atau pengalaman pertama itu diawali dari apa, Kak? Maksudnya, Oke, awalnya itu adalah jadi gini, adik saya itu sebenarnya dia nggak tahu kalau dia bisa lihat. oke. Nah, itu saya cerita tentang adik saya dulu lah ya, nggak Oke, apa-apa oke. kan Kak? Nggak apa-apa. Nah, oke. Dua part. Jadi kalau dari adik saya memang ternyata mama saya itu tahu kayaknya nih anak bisa lihat. Spesial Itu lah ya. spesial. Ini anak kayaknya memang spesial sekali nih dari dia TK. TK itu tahun 98 apa 97 dia TK gitu. Jadi kenapa bisa dikatakan ini spesial? Karena ketika dia main di depan, tiba-tiba dia ngibrit ke dalam rumah, terus dia sembunyi di kolong tempat tidur. Ditanyalah sama mama saya, kenapa kamu? Saya ngelihat ondel-ondel di luar. Jadi dia itu bilang lihat ondel-ondel padahal di luar tidak ada ondel-ondel sih sebenarnya. Cari karena di luar itu cuma ada apa? Ayam. Anak ayam aja sih lebih tepatnya kayak gitu sih Kak. Gitu. Nah dari situ kita sempat gali-gali, ternyata dia nggak cerita banyak. Jadi adik saya itu tipenya nggak cerita banyak dari kecil hingga pada akhirnya lulus SMK itu dia nggak banyak cerita. Hingga pada akhirnya suatu ketika pernah lah di sekolah kami kan karena kami satu sekolah. Iya. Itu ada kesurupan massal. Tapi nggak massal sih, cuma 1, 2 atau 3 orang hingga pada akhirnya kita dibubarkan untuk pulang. Oke. Nah hingga pada akhirnya dia baru cerita di situ. Dia bilang dia kan manggil saya Mbak ya, Mbak. Ketika kesurupan itu saya ngelihat loh ada sosok maaf ya, aduh kok saya jadi merinding. Sosok pocong itu berdiri di hadapan saya, terus bahkan sampai kuntilanak itu berdiri di hadapan saya. Itu di sekolah kami nggak akan mention sekolah ya, nama sekolahnya apa. Iya. Terus Tapi sorry, Kak, itu di Blitar. enggak, kita kan besarnya di Bekasi. Oh, besar di Bekasi. Kita besarnya di Bekasi. Nah Oke. jadi cerita berawalnya dari situ kita sama-sama tahu oh ya oke. Karena memang dari situ saya tahu oh ternyata adik saya bisa lihat. Ditambah lagi karena kita maaf ya Kak, karena kita kan Buddhis ya. Buddhis. Jadi adik saya itu ngikut salah satu latihan, namanya latihan Pabaja. Jadi menjadi samanera, calon biku, intinya seperti itu. Oh, itu Samanera itu kan calon Oke. biku, dan dia itu menjadi samanera cuma hanya 2 minggu, di mana dia pelatihannya itu di Banten. Ya tahu sendiri lah ya Kak, di Banten gimana tempatnya. coy. Nah, dia latihan di Banten. Ketika dia latihan di Banten, kita nggak tahu cerita apa aja yang ada di Banten sana. Kita tinggal, dia bersama adik sepupu saya. Jadi kita tinggal di sana. Memang salah satu syarat mama saya adalah untuk memperkuat iman dari anak-anaknya adalah kalau kamu nggak di sekolah, kalau kamu tidak melanjutkan kuliah agama, kamu melanjutkan kuliah umum, salah satu syaratnya kamu harus ikut latihan Pabaja. Oke. Jadi latihan menjadi seorang biku. Nah akhirnya disanggupi lah sama adik saya. Disanggupi malah di situ
selama 2 minggu menjadi calon biku, maksudnya latihan pabaja tersebut, eh, penglihatannya dia dengan makhluk astral itu semakin kuat. Nah, karena dia melihat kejadian-kejadian di mana kan memang di wihara tersebut tuh hutan sekali. Wihara tersebut tuh hutan, cuma hanya ada pondok dan pendopo serta tempat tinggal dari calon biku itu sendiri. Dia melihat dia tinggal di lantai 2, maksudnya dia disuruh tidur di lantai 2, dia ngelihat kuntilanak bolak-balik di depan koridor, sampai saya merinding ya, di depan koridor itu. Bahkan dia ngelihat banaspati, bola api terbang, karena di sana ternyata konon banyak sekali bola api terbang di Banten, seperti itu. Tadi apa kan namanya, sorry Kak? Yang pelatihan untuk itu namanya latihan pabaja. Pabaja. Menjadi samanera. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu pabaja itu apa, itu kalau di Kristen ada namanya katekisasi dan ada retret. Nah, iya. Nah, itu sejauh sama kayak itu. gitu. Hampir mirip lah seperti itu. Hampir mirip. Berarti di vihara itu adalah titik momennya si adiknya kakak ini ngelihat banyak hal. Iya, di tahun 2011 itu. 2011. Itu awal mulanya saya tahu adik saya tuh bisa lihat dan dia penglihatannya lebih tajam ketika mengikuti itu. Boleh tahu Kak, apakah apa selain kuntilanak dan banaspati yang dia lihat Kak? Makhluk tinggi gede ya, seperti Genderuwo? kalau ya Gondoruo, ya seperti itulah, Gondoruo, buto ijo, ya mungkin hampir-hampir mirip kayak buto ijo dan segala macamnya lah. Seperti itu. Kalau di agama saya sih dikatakan itu sebagai alam asura, ya siluman itu sendiri. Asura. Ada itu. asura, ada indra. Betul nggak Kak? Kalau Indra sih saya kurang tahu ya. Saya pengalaman Naruto, jadi asura itu indra, jadi ya make sense lah ya. Iya itu. Yeah. Nah, jadi di situ sih Kak. Jadi dari awal situ hingga pada akhirnya berproses ke kakak saya, karena di tahun 2010 apa 2011 itu kakak saya itu pernah ikut yang namanya menggali alam bawah sadar. Itu apa ya namanya, ya saya lupa. Astral projection. Bukan itu. Apa ya? Saya sedikit lupa ya itu. Saya bodoh ya. Kok saya tiba-tiba lupa. Ya pokoknya itu lah, nanti ada di nah, sini. dia dikasih lihat alam bawah sadarnya itu untuk melihat masa lampau. Retrokognisi. Ya, bukan itu juga sih. Bukan ya? Apa ya? Saya lupa deh pokoknya namanya. Nah, dia digali alam bawah sadarnya hingga pada akhirnya dia melihat kehidupan masa lampaunya itu seperti apa. Nah, kehidupan dia pribadi Kak. Kehidupan pribadinya. Jadi kalau di dalam ini saya sedikit ngungkit nggak masalah kali ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau di dalam agama saya itu kan memang kita itu hidup itu kan berkelanjutan. Setelah meninggal ada kehidupan kelanjutannya lagi. Nah, jadi di situ dia dibangkitkan alam bawah sadarnya, ternyata dulu itu dia itu seorang musisi, terus terlihat kenapa dia meninggal, ternyata dia meninggal karena dia dibunuh, ditembak. Nah, hingga pada akhirnya karena dia seorang musisi, terbawalah bakatnya itu sampai sekarang. Jangan salah, bakat yang kalian, kenapa sih contoh gini, kenapa sih kok kita bisa ya punya bakat seperti ini, kita punya bakat seperti ini, karena itu ada kaitannya di kehidupan lampaunya. Karena kayak misalnya ada salah satu yang bisa main musik, terus kita kok tiba-tiba sekarang kita nggak latihan, tiba-tiba kita bisa main musik sendiri, ternyata itu sudah diasah di kehidupan selampau. Nah, itu sih berawal dari situ kakak saya dibangkitkan alam bawah sadarnya, ternyata berkelanjutanlah di kehidupan kita yang sekeluarga itu, di mana kakak saya itu berawal dari diikuti makhluk ketika dia datang ke rumah duka. Makhluk apa Kak kalau boleh tahu Kak? Maksudnya makhluk yang tak terlihat ya, makhluk yang tak terlihat, di mana itu dia itu makhluk tak terlihatnya itu memang penunggu yang ada di rumah duka tersebut. Jadi ketika waktu itu tuh ceritanya gini, kakak saya itu datang ke rumah duka. Nah, setelah datang ke rumah duka itu kakak saya itu diikuti oleh salah satu penunggu yang ada di rumah duka. Jadi dia datang ke rumah duka tuh karena nganterin mama saya. Ada yang meninggal, kita datang ke rumah duka. Bukan kita sih, lebih tepatnya kakak dan mama saya datang ke rumah duka. Terus setelah datang ke sana, dia pulang, ternyata ada yang ngikut sampai rumah. Ketika ada yang ngikut sampai rumah, barulah di situ dia tidur di kamar mama saya.
Terus kita nggak tahu dia ngigo-ngigo, mengicau sesuatu lah, berkata sesuatu kayak tolong, maaf, tolong seperti itu. Tapi sambil itu nggak sih Kak, kayak lirih gitu nggak sih minta tolong? Lirih, minta tolongnya lirih. Tolongnya lirih, dari situ sebenarnya awal mulanya. Nah, ketika itu bermula dari situ, adik saya baru tahu tuh adik saya bisa. Datanglah adik saya ke kamar. Terus pas datang ke kamar, adik saya nanya, "Ini siapa?" Nah, karena adik saya bisa lihat ya. "Ini siapa?" Nah, dari situ dia cuma bilang, tolong. Nah, terus akhirnya kita diemin dulu. Kita tanya nih sama mama. Kita manggilnya ibu. "Bu, ini kenapa? Mas ini kenapa?" Ternyata ternyata mama saya tuh cerita bahwa, "Oh ya, ini kita tadi habis dari rumah duka, terus pulang nggak tahu kakak kamu tiba-tiba kayak gini," gitu. Nah, terus dari situ kita tanya secara mendetailnya, "Ini kenapa bisa ngikut gini?" Nah, ternyata dilihat juga, adik saya tuh ngelihat secara langsung bentuk wujudnya tuh seperti apa dan segala macamnya. Sebelah adik saya, kakak saya lagi tiduran, ini saya. Nah, ternyata di situ adik saya tuh minta tolong, "Mbak, tolong dong bacain doa." Nah, kita baca doa nih, ya kan? Ketika saya baca doa, memang kan kita di dalam agama Buddha itu untuk baca doa itu gak hanya kata aja yang harus diucapkan, sebenarnya gitu Kak. Yang harus kita ucapkan bukan kata yang kita ucapkan, tapi pikiran kita pun juga harus bermain. Pikiran bermain tuh dalam arti apa? Pikiran kita tuh harus benar-benar fokus terhadap pemancaran cinta kasih itu. Karena pada dasarnya, ini nanti kakak mungkin bisa nambahin konten lagi nih. Karena pada dasarnya makhluk yang seperti itu pada dasarnya minta tolong Kak. Iya, kalau itu memang betul. Pada dasarnya minta tolong. Kenapa kok mereka bisa kenapa kita manusia bisa takut? Karena wujudnya. Iya. Karena wujudnya, lebih tepatnya sih seperti itu Kak. Makanya ketika dia bilang minta tolong, saya baca doa, ternyata makhluk itu bilang apa? Panas. Bukan panas karena saya baca doa, tapi panas karena pikiran saya ketika baca doa itu mengusir. Mengusir itu menandakan saya itu benci sama makhluk tersebut. Ketika benci sama makhluk tersebut, makanya dia menjawab dengan kata panas-panas tersebut. Hingga pada akhirnya saya dimarahin sama adik saya gini, "Mbak, lu gimana sih? Baca doa maksud lu kayak gitu?" Nah, adik saya bilang gitu. Terus akhirnya apa? Adik saya ambil buku doanya. Ketika ambil, didoain sama adik saya, dibacain doa, dia bilang apa? Terima kasih. Terus saya di situ jadi introspeksi diri. Apa yang salah ya sama doa gue ya? Nah, ternyata adik gue tuh bilang gini, "Kak, lu salah doanya. Lu doa tapi lu ngusir makhluk itu. Makanya dia kepanasan. Kalau lu doa, lu harusnya pancarkan cinta kasih sama makhluk itu. Makanya lu tadi lihat gue doa, dia bilang terima kasih kan? Karena dia butuh doa, butuh didoain, lebih tepatnya seperti itu." Itulah berawalnya dari situ kita. Dari situ makanya ketika dari situ kakak saya tuh udah mulai sering kemasukan, lebih tepatnya sih seperti itu sih Kak. Gitu. Kok panjang ya ceritanya? Ini enggak settingan. Jadi tadi pas Kak Velsi cerita panas-panas, gue sempat pindah itu gara-gara gue nggak tahu kenapa gue duduk sebelah sini itu panas banget. Itu gak tahu. Ini gue keringetan cuma sebelah kiri doang. Kalau bisa dilihat, ini gue beneran keringetan sebelah kiri, bukan karena gue lagi sakit. Wow. Ya, ini Pastinya kejadian kedua ada ya? sih. Kejadian kedua setelah kita syuting yang pertama tuh memang ada hal itu juga. Oke, kita kesampingan hal tadi, itu bisa jadi cerita yang lain. Aku penasaran banget ketika kakak berdoa itu mengusir, terus si adiknya juga ngomongin apa, lo berdoa gini-gini terima kasih, itu gue setuju banget karena memang kalau kita lihat kalau setiap ada yang meninggal yuk kita doakan sama-sama arwahnya. Iya, benar sekali. Itu Benar sekali. respect. Nah Kak, itu cerita latar belakangnya Kak. Iya, benar, Itu latar belakang dari keluarga gue. Iya. Nah, aku penasaran banget Kak, kayak misalkan
Berarti selama 2011 berjalan Iya, benar. itu pasti udah banyak banget yang Momen-momennya ya. momen-momennya. This is Banyak it, man, banget. ini yang lo tunggu pasti. Iya, banyak sekali sih, lebih tepatnya banyak sekali hingga pada akhirnya kenapa? Jadi gini, dari sebenarnya berawal dari kakak gue tuh kesurupan. Kenapa dia sampai capek loh? Kesurupan terus-menerus. Bahkan sampai ada satu momen di mana ketika dia kesurupan nyawanya mau diambil. Lu bisa bayangin ketika dia Iya, mau iya. kesurupan nyawanya mau diambil, Iya. mau dibawa ke alam lain. Nah, itu ada momen di mana kita lihat sendiri ketika dia kesurupan dia tuh nggak bisa balik lagi ke tubuhnya. Itu ada yang seperti itu sih. Kenapa, Bang? Gue gak tahu kenapa ini tiba-tiba gerah banget. Gak tahu cuma sebelah sini doang. Ya, jadi intinya sih seperti itu sih. Jadi dari situ hingga pada akhirnya apa? Adik gue tuh bilang, lu jaga pikiran lu, jangan sampai pikiran lu kebawa sama mereka. Jangan sampai pikiran lu itu dikontrol oleh mereka. Hingga pada akhirnya dari situ sih mulai belajar dan akhirnya kakak gue tuh seperti kayak mediasi buat perantara antara makhluk astral dengan manusia, apa yang menjadi yang menjadi ungkapan hati dari makhluk astral Iya. yang ingin disampaikan. Lebih tepatnya sih seperti itu sih, Iya. Kak. Gitu. Tapi Kak, ini Kak berarti pernah sebagai mediator lah ya, Iya. Kakak tuh. Lebih tepat seperti itu. Hal yang paling tadi kan kayak Kakak cerita bahwa hampir diambil nyawanya. Iya. Jadi gini, kakak saya itu seperti itu tuh katanya sih 3 tahun ya, hingga pada akhirnya dia bisa 3 tahun. bisa ngontrol dirinya dia. Itu udah berarti apa kayak istilahnya exorcism ya? Itu. Jadi selama 3 tahun dia mencoba melatih bagaimana sih biar dia tuh bisa mengontrol biar tidak kesurupan itu sendiri gitu. Perjalanannya selama 3 tahun itu Kak seperti apa Kak? Oke, jadi awalnya tadi itu kan yang ada makhluk, terus hingga pada akhirnya dia berlanjut Berawal lagi. dari makhluk yang didatengin waktu rumah duka itu? Iya, Oke. terus dari situ hingga pada akhirnya karena kan biasanya ya kalau orang udah kesurupan sekali pasti dia akan tahu makhluk di sekitar kita tuh akan tahu karena berdasarkan aura kita. Iya. Jadi mereka itu membaca kita lemah atau enggak itu berdasarkan aura yang ada di sini. Aura itu timbul karena dari pikiran kita sendiri sebenarnya. Gitu. Nah, maka dari itu kalau misalnya kakak saya capek itu gampang sekali ditempel. Kakak saya banyak pikiran itu gampang sekali ditempel. Tempel. Kalau tempel wanita cantik sih nggak apa-apa. Ini makhluk-makhluk yang tak terlihat gimana coba? Ya Aduh. Nah, ini berlanjut ketika dia pulang dari rumah tante saya. Rumahnya tuh Tambun, di Tambun. Men, Pulanglah. Tambun adalah tempat di mana makhluk halus berkumpul. Enggak juga sih, Kak. Bercanda Tambun. Jadi dia pulang dari Tambun terus ngelewatin salah satu kuburan Cina. Saya tahu itu di mana. Nah, ya, terus hingga pada akhirnya pulanglah dia ke Pekayon ya, rumah saya kan di Pekayon, datang pulang. Wis, apakah itu? Cerita Nggak. apaan ya, Cie? ban meledak. Ban ya? Terus Saya pada hampir- deg-degan loh di sini, pada deg-degan loh. Saya hampir ngomong kata-kata kotor, Kak. Belakangnya L kapsul. Oke, kita lanjutkan ya, Kak. Kayaknya kakaknya ini takut tapi sayanya biasa aja. Oke, bisa dilanjutkan, Kak. Oke. Jadi dari situ ketika kita sampai rumah, ternyata kakak saya tuh mulai ketempelan lagi. Nah, tapi kini ketempelannya tuh 3 makhluk sekaligus dalam satu tubuh. Bisa Anda bayangkan, bukan satu tubuh sih. Jadi 3 makhluk tuh dalam satu. Ya intinya sih seperti itu. Iya, kerasukan Untuk mengontrol pikiran kakak saya itu. Nah, hingga pada akhirnya masuklah pertama wanita. Setelah wanita, ternyata masuk lagi tuh makhluknya itu makhluk gede gitu. Oke. Iya. Nah, yang biasanya suka makan darah manusia dan segala macam makhluk yang seperti itu. Nah, terus ada juga makhluk yang satu lucu. Dia pernah kemasukan dengan makhluk yang bencong. Ih, gimana tuh cerita itu, Ci? Aku pas. Aduh, ya gimana dong? Nah, Ayo, ini oke nih lanjut yang lah ya. Cowok harus strong. Iya. Tapi di sini sih momen lucunya karena apa? Karena Minta itu enggak Kak? Minta tolongin gue dong, gue pengen dibondingin. oh enggak dong, Oh, enggak? enggak Pedikur? dong. Enggak Pedikur dong, enggak? enggak Oke, dong. siap. Mantap. Jadi Yuk, lanjut. jadi ini ceritanya sih lucu sih kalau menurut gue ya, lucu ya, Kak. Iya kok, Karena jangan yang terlalu serem-serem banget tuh, Kak, biar tensinya iya. turun dulu, cool down Jadi dulu. di situ momen kedua ketika kakak gue tuh kesurupan. Nah, ketika Oke. kakak gue kesurupan,
Makhluknya pertama, makhluknya itu serem. Dia suaranya menggelegar. Pokoknya menggelegar kayak cowok gitu kan, cowok tapi Oke. kasar ngomongnya. Oke. Nah, dari situ tiba-tiba berubah jadi perempuan. Nah, jadi dari suara perempuan kita tahu ini makhluknya perempuan, kuntilanak. Seperti itu. Terus kalau Nah, dia dari bencong situ gimana nih? dari kuntilanak berubahlah lagi jadi bencong. Aduh, jangan dong, nih gue geli gitu. Jadi Serius? seriusan, itu jadi momen candaan gue ke kakak gue. Seriusan. Jadi kakak gue kan lagi Tapi sorry Kak, sorry. Iya. Ini berarti apakah itu 3 makhluk satu? enggak 3 makhluk satu. Jadi ada 3 Tuhan gue dong makhluk. 3 makhluk satu. Jadi gini loh, 3 makhluk dengan maksudnya 3 makhluk yang berbeda gitu, bukan 3 makhluk yang punya 3 karakter, nggak kayak gitu, nggak. Satu makhluk punya 3 karakter, nggak kayak gitu. Jadi 3 Tidak makhluk yang transcendent ya, berbeda. teman-teman. Enggak sih, nggak kayak gitu. Jadi di situ ketika momennya dia kemasukan bencong itu yang bikin gue seru. Karena apa? Karena di situ kita kelitik-kelitikin gitu, aduh jangan dong, geli. Nah terus ketika kakak gue keteknya kelihatan bulunya tuh, gue Terus cabut-cabutin. berubah. Wah, gitu ya? Enggak, dia malah aduh sakit. Nah dia bilang kayak gitu kan, gue jadinya ketawa. Masih ada orang kerasukan ketawa. Makanya itu Gua kira Coki Muslim doang yang bisa kayak gitu, Bro. gue ketawa, seriusan gue ketawa, keluarga gue ketawa hingga pada akhirnya Bercandain setan lo Anda. sih kakak nyokap gue ya sampai ngikutin cara, karena dulu tuh kita nggak tahu ya cara yang pastinya tuh kayak gimana gitu. Hingga pada akhirnya kakak gue itu sampai yang namanya nyokap gue itu sampai yang namanya tuh nyoba, katanya coba dipeperin, maaf ya, punya mamahnya gitu, Apa dipeperin ya pokoknya bagian sensitif wanita. Sensitif bulu Nah, mata. iya, bagian sensitifnya wanita tuh Kita nggak mungkin ngomong dipeperin kotor ya. di sini ya. Iya. Nah, dipeperin ke mukanya gitu. Maksudnya dipegang pakai tangan mamahnya, dipeperin gitu. Oh, Ah, kirain. ya, terus Kirain hingga saya pada udah akhirnya mulai jangan bahaya negatif mikirnya. thinking ya. Maaf. Tetap Bulu kok mata diginiin. Nah, itu. Bukan Terus diginiin. hingga pada akhirnya itu kita ketawa ngakak. Kita ketawa ngakak pas pas dipeperin. Ayo cepet keluar katanya. Mama saya cepet keluar. Nah, tapi nggak mempan juga. Sampai pakai sapu lidi, pakai bawang merah, bawang putih. Ntar jadi Mohon maaf, masakan. Bro. Tambahin Royco kecap sama Iya, sama nasi bener jadi nasi sekali. goreng tuh. Kok gue tahu ya? Itu Bakat. jadi kayak gitu, udah beberapa cara kayak gitu ternyata nggak mempan. Hingga pada akhirnya solusinya adalah kita bawa. Dipanggilnya Satpol PP. Enggak dong. Terus hingga pada akhirnya solusinya itu sampai berjam-jam loh kalau kayak gitu, Kak. Berjam-jam yang kekuras energinya adalah yang kerasukan. Iya. Nah, berjam-jam sampai berapa jam ya? 3 jam deh kalau nggak salah itu. 3 jam seperti itu, hingga pada akhirnya kita bawalah ke wihara. Karena di situ ada biku kan. Kita bawa ke wihara. Biku tuh apakah sorry Kak? Biksu ya? Biksu. Oke. Nah, kita bawalah ke wihara. Ketika dibawa ke wihara, ditanya sama bikunya, hingga pada akhirnya dia keluar dengan sendirinya. Dia keluar dengan sendirinya karena apa? Ketika datang ke wihara ditanya sih, lebih tepatnya mereka tetap ditanya dulu. Oke. Nah, pertamanya itu makhluk yang tinggi gede, dia tuh sujudnya kasar. Kan kalau kita Buddhis biasanya datang ke wihara tuh kita harus sujud kan, namaskara namanya. Nah, dia namaskaranya kasar. Namaskara ya, Kak? Namaskara. Nah, hingga pada akhirnya ketika ditanyain, dikasih tahu bahwa kamu jangan seperti ini, kalau seperti ini kamu pastinya akan selalu berada di alam yang seperti ini gitu. Hingga pada akhirnya diajakin doa oleh bikunya dan dia keluar, dan kayaknya sekarang menjadi penunggu di wihara karena kan diajak untuk berbuat baik. Lebih tepatnya sih seperti itu. Makhluk itu jangan salah, dia bisa diajak untuk berbuat iya, baik. bisa tuh. Sama Gitu. kayak bakteri jahat, kalau lo nasehatin pasti jadi bakteri baik. Bisa jadi. Lebih tepatnya sih seperti itu, Kak. Nah, makanya dari situ berawal, terus akhirnya karena hal itu sih kita jadinya memperdalam religius kita sendiri gitu. Oke. Karena pada dasarnya karena kakak saya tuh lebih sering kesurupan itu, jadi saya melihat hal itu. Ditambah lagi saya pun karena hal itu
saya pun jadi lebih sensitif dengan hal itu. Sensitif dalam artian Dalam artian tuh saya itu jadi bisa merasakan kehadirannya mereka. iya. Terus saya itu bahkan bisa melihat, bukan melihat secara nyata ya, tapi bisa oh kayaknya di sini ada gitu, bentuknya seperti ini. Oke. Pernah hingga pada akhirnya ini jadi cerita saya sendiri ya. Iya. Jadi pernah hingga pada akhirnya karena kakak saya sering seperti itu, kita jadinya lebih religius. Hingga pada akhirnya saya mendapatkan satu momen di mana ketika saya tidur di kamar saya sendiri, ya, tidur di kamar saya sendiri, rumah sebelah saya itu masih kosong. Kosong Oke. sampai bertahun-tahun, sampai 15 tahun, 10 tahun tuh kosong, tapi sekarang udah ada orangnya. Kosong, itu saya denger suara air ngalir di rumah sebelah. Karena Tapi gak ada yang nempatin. nggak ada yang nempatin. Kosong, Bro. Karena posisinya gini, ini rumah kosong, ini rumah saya. Saya tidur, kamar tidur saya tuh paling pojok kiri, dan dia tuh Menghadap ke- kamar mandinya. Oh. Hah? Kenapa? Menghadap ke rumah sebelah atau? Ya, pas dempetan sama rumah sebelah, dan rumah sebelah itu di pojok kanannya. Ya kan saya posisi Kiri. pojok kiri, dia pojok Jadi kanan, itu kamar mandi. Dan saya tuh selalu dengar suara air keran kebuka, bunyi cek 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 air gitu. Oh. Sering banget kayak gitu. Nah, Tapi hingga apakah rumah itu maksudnya looks-nya bagus kah atau memang benar-benar pure terbengkalai? Sebenarnya rumahnya masih kondisi bagus, cuma ya memang nggak ditempati saja Nggak sih. ditempatin, tapi ada orang yang suka ngecek gitu ya, Kak? Enggak juga sih, jarang. Oke. Gitu. Nah, hingga pada akhirnya ada satu momen ketika saya tidur, biasanya saya posisi tidur tuh tempat tidur begini. Jadi kepala saya di sana, posisi kakinya ke arah Iya. jalan, ya Karena kan nggak biasanya. mungkin kepalanya ke sana, kakinya ke sana, Nah, hingga pada akhirnya Betul, satu posisi tidurnya. iya. Nah, hingga pada akhirnya satu posisi di mana saya merubah tempat tidur saya. Kaki saya ke arah sini, di mana posisi sini kan kamar mandinya mereka, Iya. kepala saya di sini. Ya kan? Oke. Posisi tempat tidurnya tadi begini, saya rubah ke sini. Nah, Oke. ketika saya tidur dengan posisi seperti itu saya nggak bisa tidur sampai jam 5 subuh, denger azan subuh ya. Azan subuh. Itu saya nggak bisa tidur sampai denger azan subuh. Jadi itu mulai saya tidur tuh jam 1 sampai jam 3. Karena apa? Karena saya melihat ada sosok kuntilanak, itu bisa diibaratkan kuntilanak, tapi muka dia tuh serem banget, seriusan serem banget. Dan Oke. dia itu berada jadi gini, ini kaki saya dong berarti otomatis. Nah, di sini tuh pojoknya. Jadi dia tuh gelantung di pojok situ, kaki tidak menyentuh kakinya tuh tidak menyentuh bawah, kaki tidak menyentuh bawah. Mukanya itu penuh dengan berlumuran darah sampai ke baju-bajunya. Baju dia warnanya putih. Itu yang membuat saya nggak bisa tidur dari jam 1 sampai jam 5 subuh. Tapi sorry Kak, itu di kamarnya Kakak itu Kamar. ada jendela maksudnya. Kalau jendela itu pas ada jendelanya tuh bukan jendela untuk ngelihat keluar ya, tapi jendelanya tuh ke ruang tamu, ke ruang makan lah lebih tepatnya seperti itu. Oh. Nah, jadi posisinya seperti itu saya nggak bisa tidur sama sekali. Berarti kuntilanaknya di kamarnya Kakak. Kamarnya kakak dan dia lagi ngeliatin saya, seriusan. Itu lagi ngeliatin saya, terus posisi seperti itu. Dengan seperti itu akhirnya apa, saya mau nggak mau sih baca doa nggak bisa konsen karena dia ngeliatin saya, tapi posisi mukanya tuh memang bener serem agak kasihan ya. Kalau dulu sih saya ngeliatnya serem, tapi makin kesini tuh saya jadi ngerasa kasihan. Iya, Gitu. karena mereka matinya rata-rata nggak wajar ya Kak. Nggak wajar. Nah, hingga pada akhirnya besoknya tuh saya nanya sama adik saya bilang, gila lu lihat serem banget sih katanya, karena dia bisa lihat itu juga. Gila lu lihat Oke. serem banget sih, bisa sih makhluk itu ada di sini gitu. Bahkan di kamar, asal kakak tahu, saya dulu sampai karena hal itu saya jadi bisa komunikasi. Bahkan kalau kakak tahu sendiri ya, saya tuh pernah tahun 2013 apa 2012, gara-gara kan itu kan masa transisi di mana kita mengenal hal itu ya. Iya. Itu pernah saya tuh bawa adik kelas saya waktu saya kuliah, dia meninggal karena kecelakaan dengan posisi muka kanan itu hancur ya, karena kebentur trotoar. Dia kecelakaan daerah Pondokopi ya.
terus akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dia meninggal karena kan memang udah posisi hancur ya. Iya. Dan kita baru tahu dia meninggal, terus hingga pada akhirnya selang berapa bulan teman saya tuh cerita sama saya kalau adik kelas saya itu datang ke mimpinya. Kemudian datang ke mimpinya tapi wujudnya bukan hancur. Iya, Wujud biasa. bentuk sempurna. Nah ketika dia datang ditanyalah sama teman saya, kamu sekarang ada di mana gitu, kerja di mana atau tinggal di mana, saya lupa deh. Terus hingga pada akhirnya dia bilang saya masih di tempat ya kejadian kemarin tuh berarti kejadian kecelakaan dia. Kecelakaannya. Ya. Nah ketika hal itu cerita, itu suasananya tuh beda. Itu di kampus ya. Suasananya berbeda. Langsunglah ada hembusan angin. Anginnya tuh tapi bukan angin yang gimana ya, angin yang kayak menusuk tubuh gitu loh. Iya. Itu anginnya udah berbeda. Iya. Hingga pada akhirnya saya tuh kalau pulang kampus tuh selalu jam 10 malam, jam 10:30, bisa bayangin cerita begituan jam segitu ya sama kayak sekarang sih ya. Iya. Nah, terus hingga pada akhirnya saya pulang naik motor sendiri ya, dari Cakung ke Bekasi, ke Pekayon. Itu saya pulang sendiri hingga pada akhirnya Allahu Akbar, saya pikir setan itu ada bayangan, ternyata orang dari luar, ya Allah. Oke, kita lanjut aja ya. Iya, iya. Nah, jadi dari situ saya ngerasain kehadiran adik kelas saya itu. Ketika kita ngobrol dia datang, saya ngerasain. Adik kelas. Saya nggak bisa ngelihat. Jujur saya nggak bisa ngelihat, tapi saya secara tidak langsung kalau komunikasi sedikit tuh masih bisa gitu. Hingga pada akhirnya saya bilang, kamu kalau misalnya ngerasa ada sesuatu yang mau diungkapkan, ayo ikut saya. Itu saya berkata seperti itu loh. Kamu kalau ada sesuatu yang ingin diungkapkan, ayo ikut saya. Ikut saya, seriusan. Dari Cakung sampai ke Bekasi. Hingga pada akhirnya dari Cakung itu saya bawa motor kan kenceng kan. Nah dia sampai bilang ke saya gini, Mbak kalau misalnya bawa motor jangan kenceng-kenceng ya, nanti kejadiannya kayak saya. Maksudnya kejadiannya kayak dia kecelakaan. Ketika dia bilang kayak gitu saya biasa aja kan. Nah hingga pada akhirnya ketika saya bawa motor, dia tuh kayak ngebisikin saya. Ketika saya bawa motor tiba-tiba tuh ada motor yang dari kiri mau ke arah satu arah sama saya tuh, tapi ngelewatinya tuh hampir mau nabrak saya. Iya. Itu dari situ saya, oh ternyata dia tuh ngasih taunya ini ya gitu. Jadi dari situ sih saya, oh oke. Dia ngikutin saya dari Cakung sampai ke rumah saya, dia ngikutin saya. Nebeng tuh Kak di belakang. Sorry. Oke, ya seperti biasa mungkin dia nebeng di belakang atau mungkin dia di sebelah saya, di depan saya juga nggak tahu. Iya mungkin saya juga nggak tahu. Pokoknya dia ngikut sampai rumah saya. Sampai rumah saya, lalu saya langsung berinding semuanya. Saya naruh tas, ke kamar saya ke kamar adik saya karena adik saya yang bisa lihat kan. Itu tahun 2012 apa 13. Ketika saya ke kamar adik saya cerita, adik saya itu di depan laptop karena dia orang IT kan. Dia di depan laptop, dia langsung matiin musik, matiin komputernya, dia diem. Kenapa lo diem? Gue kan lagi cerita, kok lo diem? Lo malah matiin lagunya. Lo mau tahu? Adik kelas lo tuh ya ada di belakang gue nih. Adik gue bilang gitu, adik kelas lo yang lo bawa dari kampus ke sini ada di belakang gue sekarang. Gitu. Jadi gue langsung gini, seriusan lo jangan buat gue merinding. Seriusan, ini tapi ada di belakang gue. dalam bentuk muka yang Udah hancur. Adik kelas lo ada di belakang gue nih. Seriusan ada di belakang gue. Seriusan. Jadi gue selama ini gue nggak ngehayal. Gue bawa dia dari kampus sampai ke sini itu beneran lo udah bawa. Ya terus gue mau gimana, kata adik gue gitu kan. Terus datang tadi dijemput pulang tadi antar ya. Jalangkung ya, banget. Lu sendiri sih bawa ke sini, katanya dia gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau lu bawa ke sini juga nggak apa-apa. Hingga pada akhirnya di situ gue baru tahu. Gue nanya dong, ini fotonya yang kayak gini bukan? Gitu kan, karena gue nyimpan fotonya. Kayak gini bukan? Iya kayak gitu. Tapi dia kondisi mukanya udah hancur. Sebelah kanan. Itu. Nah terus hingga pada akhirnya dengan kondisi hancur itu adik gue diem, adik gue baca doa. Ketika baca doa, pelimpahan jasa, pelimpahan jasa. Jadi kalau di dalam agama gue itu ada pelimpahan jasa. Kalau di Katolik tuh doa arwah.
Oh iya, betul Nah, betul kalau di betul. Katolik itu doa arwah. Nah, dari Pecinta situ, kucing. dari Katolik. situ adik gue itu kita berdoa hingga pada akhirnya ketika kita berdoa, adik gue itu bilang ke gue, ada satu hal yang membuat dia masih berada di Standby. posisi di sini. Bukan standby, iya. Bisa Masih gitu. ada di posisi seperti ini. Kenapa memang ya? Gue tanya dong. Ini karena dia masih ada satu keinginan yang belum tercapai. Jadi kalau dalam agama gue tuh kalau lo masih melekat terhadap duniawi, lo akan berada di posisi tersebut. Kalau lo belum bisa melepaskan hal yang ada di duniawi, lo akan tetap Misalkan berada. kayak aku amit-amit meninggal nih. Mm-mm. Amit-amit ya. Tapi lo masih melekat terhadap pacar lo, Iya, aku terhadap masih mak mikirin bapak lo. gitu. Ya lo pastinya akan tetap berada di posisi alam setan itu dengan kondisi lo seperti ini dan lo belum berkelanjutan, belum melanjutkan kehidupan selanjutnya. Berarti harus dari gue, Kak. Dari yang, lo nya sendiri yang harus bisa melepas. yang harus melepas. Heeh. Oke. Tapi kalau misalnya dari keluarga lu sendiri masih ngiket juga, dia pasti belum bisa ngelepas juga. Intinya sih seperti itu. Oke, berarti emang Gitu. harus dari kita sendiri, Heeh, Kak. tapi memang kalau misalnya kitanya sudah ikhlas, terus keluarganya sudah ikhlas, intinya ya, kitanya sudah ikhlas, keluarga sudah ikhlas, dia bisa melanjutkan ke kehidupan selanjutnya. Intinya sih seperti itu. Gitu. Maka dari itu, gue lanjutin nih ya, Kak. Siap, siap. Nah, maka dari itu kita berdoa, gue dikasih tahu kalau dia itu ada keinginan, ternyata lu tahu apa? Dia belum ngelunasin utang semesteran kuliah. Itulah kenapa kita akan membuka mikrofon pelunas utang. Jadi buat yang mau ngikut, Mas Tata. Itu. Santai, Mas Tata ya. Nah, jadi dia belum, Coy, jangan samperin gue, coy. Gue pulang sendirian, coy. Coy. makanya dia karena hal itu hingga pada akhirnya apa? Kita bantu gitu. Kita bantu menyampaikan dan akhirnya dilunasi utangnya dan dia bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya. Intinya sih seperti itu. Coy. Gitu. Aku masih banyak banget hal yang pengen aku tanyain, Kak. Cuma Iya. kita akan break dulu sebentar. Kita akan lihat dulu Oke. sebentar. Kita akan ketemu di part 2. Merasakan bahwa yang saya bicarakan dengan teman saya, dia tuh sebenarnya ada di tempat itu. Nah, Oh, berarti nominal lah, Kak ya? iya, benar Oke. sekali. Nah, hingga pada akhirnya ketika kita sudah doa, kita ada makhluk yang sedang makan tubuh manusia. Bahkan mana makhluk tersebut juga makan salah satu dukun. Salah satu dukun, entah dukun dari mana. Dukun tersebut meninggal karena